pada kita. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Semoga dengan pembelajaran yang menyenangkan ini, materi hari ini bisa kalian ingat, kalian pahami, kalian praktek di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Oke, karena waktu sudah habis, Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini tadi, saya niatnya sih mau saya konfirmasi setelah semuanya selesai, tapi terus melihat waktu ini nanti terus malah kelupaan untuk setiap jawaban anak-anak, jadi saya di tengah jalan saya udahlah dikonfirmasinya setiap ada satu kelompok maju langsung dikonfirmasi, dikonfirmasi entah itu benar atau enggak, nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih Bu Ida atas refleksinya yang cukup bagus, merefleksi terhadap pembelajaran hari ini. Lanjut ke Bu Erni dulu, apa Pak Sudiman dengan Bu Erni. Ternyata apa yang menjadi catatan saya terangkum semua. Pertama, tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Pak Sudiman belum tersampaikan. Jadi anak-anak mau dibawa kemana, apa maksudnya tujuan pembelajaran hari ini biar anak-anak paham. Terus yang kedua, kontekstual. Tadi Pak Dimas juga menyampaikan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi hubungannya dengan norma hukum. Kan anak-anak sekarang kita ini kan banyak yang pakai motor. Nah, ya, di soal tadi Bu ada sebenarnya di soal. Ada. Oh iya. Makasih kalau di soal ada, soalnya saya nggak membaca soalnya. Tapi ya itu apa sih, ada beberapa yang betul, tapi ada yang kalau naik motor berarti harus pakai helm. Harusnya kan pertanyaannya seperti ini. Bila kalian diajak teman kalian untuk berjalan-jalan memakai motor sendiri, apa tanggapan kalian? Nah, pertanyaannya kan seperti itu saya. Oh, iya. Alhamdulillah. Ternyata ada yang memakai helm. Terus ada juga saya titik beratnya, saya pertanyaan di situ memang. Ada yang jawab tidak mau karena kita masih kecil. Bagus ini jawabannya berarti. Tapi ya kebanyakannya berapa anak, 5 anak atau berapa yang lainnya itu masih yang memakai helm lah ya. Nah, kalau itu memang kontekstual hubungannya dengan hukum dan lain sebagainya dengan sekolah kita, ketika sudah selesai dibahas kilas. Jadi itu kan kontekstual banget hubungannya dengan anak-anak banget di lingkungan sekolah kita. Karena saya lihat anak-anak ini banyak yang mengendarai motor walaupun belum usianya. Ya memang karena faktor dukungan orang tua sih. Kadang malah disuruh mengantar orang tuanya untuk ke warung dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak, kontekstual. Betul apa kata Pak Niman, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, betul apa yang dikatakan Bu Erni juga, bahwa Bu Ida, Pak Diman juga peningkatannya hampir sempurna. Kalau sempurna kata Pak Diman tidak ada, manusia tidak ada yang sempurna. Benar Mbak Ida. Nah, ini perlu benar diterapkan Mbak Ida dalam pembelajaran keseharian. Tapi kalau di setiap saat mungkin anak bosen ya metode ini sudah menjadi metode milik Mbak Ida lah, yang bisa diterapkan di kelas kita. Yang perlu saya sampaikan di sini keterampilan Mbak Ida bertanya kepada anak-anak ketika anak-anak tidak mau menanggapi. Nah, ini butuh Mbak Ida belajar di keterampilan bertanya, mengolah bagaimana supaya presentasi ini lebih hidup gitu. Tadi sudah hidup sih anak-anak yang tidak Bu, tidak benar, tapi untuk ke beberapa anak itu kan hanya sebagian anak masih pada diam gitu. Terus memancing. Nah, ini tugas Mbak Ida nanti belajar di PMM sampai ke aksi nyata, cari tentang keterampilan bertanya atau hubungannya dengan presentasi. Sampai nanti ketemu Mbak Ida melakukan aksi nyata, kirimkan ke saya. Biar nanti ketika istilahnya Mbak Ida sudah bertanya, fasilitator menanyakan sudah belum berusaha untuk memperbaiki, ternyata sudah belajar di PMM gitu. Jadi saya kasih waktu 1 minggu untuk minggu depannya itu cukup mengerjakan di PMM itu. Jadi prakteknya saya rasa cukup sudah berhasil Bu Ida. Terus
hanya lagi satu kurangnya, step. Tadi Mbak Ida sudah merasa step-stepnya saya kelupaan. Iya, kalau kita praktek diamati biasanya ada yang kelupaan, kita merasa grogi. Sebenarnya nggak perlu grogi, kita hanya memberikan masukan untuk perbaikan saja Mbak Ida. Jadi step untuk penjelasan itu penting. Jadi berapa menit anak harus melakukan mencari atau berburu. Kalau siapanya tadi sudah dibagi tugas, hanya menitnya berapa soal yang ada di luar. Jadi anak-anak tidak mencari-cari sebanyak-banyaknya sampai ada yang tadi kelupaan. Jadi Mbak Ida memastikan kalau memang waktunya sudah habis, dipastikan siswanya udah masuk semua. Kalau belum masuk, jangan nyuruh anak. Kalau nyuruh Fares nggak kembali dia. Tadi Fares memang anaknya akademik agak down, tapi di kepedulian dia muncul sekali Bapak Ibu. Jadi lari dia, kawannya nggak ada, langsung lari keluar. Oh, anak ini pedulinya ada. Cuma kalau Fares yang lari keluar bukannya pulang-pulang, malah agak lama. Nah itu Mbak Ida, cukup bagus. Saya salut dengan Mbak Ida, aplaus dengan Mbak Ida, dengan gamenya. Tinggal memperbaiki sedikit-sedikit saja yang kecil-kecil tadi. Terus belajar di PMM yang hubungannya dengan keterampilan bertanya atau hubungannya dengan bagaimana anak itu presentasi tari di PMM. Nanti kalau sudah selesai kerjakan aksi nyatanya, baru kirim ke saya, sudah dikerjakan. Masalah divalidasi atau belum, ya berdoalah semoga bisa divalidasi dan dapat sertifikat. Saya kasih waktu 1 minggu bisa Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Harapan saya seperti itu, nanti Bu Herni, Pak Diman juga seperti itu, bisa selesai di 2 kali praktek tinggal kita belajar. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih, semangat, selamat belajar, selamat berinovasi. Tidak hanya cukup sampai di sini, siapa tahu menemukan metode yang lain. Harapan saya seperti itu. Satu metode. Nah nanti ketika Bu Ida menemukan metode yang lain mau dipraktekkan, monggo nanti kita belajar kembali. Terima kasih, jangan sampai berhenti sampai di sini. Oh sudah selesai, sudah, jangan. Tetap dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika fasilitator datang, Bu Ida sudah siap. Walaupun kita 2 kali praktek sudah berhasil, tapi kalau tidak dipraktekkan dalam keseharian ya lupa lagi ya Nak. Jadi Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita, refleksi kita pada pagi hari ini. Selalu semangat untuk Pak Diman, Bu Ida, Bu Herni untuk selalu berinovasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.